Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Syah, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, masih ingat gak cerita saya minggu lalu tentang Dul? Nah, kalau masih ingat, ini saya ada cerita lagi. Tapi cerita ini dari temennya mamanya Dul atau teman tante saya. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Tunggu ya. Nah, teman-teman, cerita ini bermula dari kemarin video saya yang lalu, yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Temennya tante saya, mamanya Dul, juga melihat video saya, dan kebetulan beliau tertarik untuk menceritakan juga pengalamannya dan ingin berbagi kepada teman-teman semua supaya hal yang dialami oleh temannya tante saya atau mamanya Dul tadi, sebut saja namanya Tante Dinda ya, tidak dialami oleh teman-teman semua. Nah, begini ceritanya. Tante Dinda ini anak paling besar dari 7 bersaudara. Jadi dari 7 bersaudara itu 6 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ini yang paling bontot ya. Nah, Tante Dinda ini memang keluarganya waktu itu bukan susah ya, tapi ya tidak kurang, tidak lebih lah ya. Jadi cukup-cukup saja keluarganya. Dari 7 bersaudara ini, Tante Dinda yang paling besar. Tentu saja ini membuat tanggung jawab Tante Dinda sebagai anak paling besar tentu lebih berat dibandingkan adik-adiknya yang lain ya. Singkat cerita, Tante Dinda ini adalah perempuan yang cantik ya, cantik wajahnya, cakep, dan beliau ini sering ikut kegiatan-kegiatan pada waktu itu ya. Ada pemilihan Ratu Vespa ya, ikut yang namanya festival kecantikan lah ya, lomba-lomba kecantikan. Beliau ini suka ikut yang seperti itu, dan di kuliah pun beliau aktif di kegiatan kemahasiswaan ya. Karena wajah yang cantik ya, memiliki paras yang cantik, Tante Dinda ini tentu disukai banyak pria ya, teman-teman prianya, teman kuliahnya, baik di lingkungannya juga. Tante Dinda ini banyak disukai oleh pria. Tapi dan kebanyakan pria-pria yang mendekati Tante Dinda ini laki-laki dari kalangan yang berada ya. Jadi ada anak bupati, ada ya pejabat-pejabat, ada anak hakim segala macam ya. Nah, Tante Dinda ini kan karena banyak kegiatan, dia cantik, dia juga menyayangi keluarganya ya. Dia sebagai anak paling besar, dia juga mengemban sebagian tugas ibunya ya, membersihkan rumah segala macamnya zaman dulu ya. Nah, kemudian Tante Dinda ini menikah di usia yang masih sangat belia ya. Kalau nggak salah waktu itu beliau tidak selesai kuliahnya karena keburu menikah, dan dibawa oleh suaminya ke daerah lain ya, di keluar daerah dari mana Tante Dinda tinggal ya. Nah, Tante Dinda ini karena tinggalnya itu di daerah yang dibawa suaminya ini tidak di daerah yang tidak di kota gitu ya. Jadi dibawa ke tempat tugas suaminya yang memang jauh dari kota ya. Karena jauh dari kota ini kan tentu beliau nggak punya temen ya, nggak punya teman bercerita karena suaminya harus bekerja, pulangnya mungkin sore. Terus kemudian tinggal di kota yang sepi, yang terpencil dari keramaian, dari kota besar. Tentu dia kan butuh teman lah untuk bercerita ya. Nah, akhirnya dia mengajak nih salah satu adiknya. Kebetulan yang diajak waktu itu adiknya nomor 2 ya, adik Tinta yang nomor 2. Sama ya, keluarga mereka itu cantik-cantik ya. Saya kenal semua ya, saya termasuk kenal dekat lah, karena Tante Dinda dengan tantenya saya atau mamanya dulu itu juga sahabatan banget ya, sahabat kuliah ya. Nah, dari 7 bersaudara ini yang perempuan cantik-cantik ya, cakep-cakep mukanya. Dia ajak adiknya nomor 2 untuk tinggal bersamanya di rumahnya di kota yang memang tidak terlalu ramai. Ternyata teman-teman, inilah ya bahayanya kalau perempuan itu membawa saudari perempuannya tinggal bersamanya ketika dia sudah menikah. Ini pantangan sebenarnya teman-teman, nggak bagus ya.
Karena balik lagi, kalau sudah begitu biasanya suka ada kekacauan ya. Kekacauan apa teman-teman? Ternyata adiknya Tante Dinda ini main mata, main gila sama suaminya. Awal-awalnya Tante Dinda sih nggak curiga ya, karena kan suaminya ini memang terbuka gitu ya, nggak diem, bukan orang pendiam ya, maksudnya orang yang memang suka bercerita, ngobrol gitu ya, cepat akrab dengan orang lain gitu. Nah, awalnya nggak curiga, tapi lama kelamaan Tante Dinda melihat ada gelagat aneh gitu ya. Kok adiknya ini kalau suaminya pulang malah dia yang ngelayanin gitu ya, malah mendahului, menyediakan makanan apa segala macam. Ya Tante Dinda sih awalnya nggak curiga, karena ya udahlah, karena dia pikir juga datang ke rumah dia nemenin, apa salahnya juga sih gitu ya, karena sama abang ipar gitu kan. Nah kemudian ketika Tante Dinda ini hamil anak yang kedua, Tante Dinda curiga dong, sudah mulai curiga dan bertanya sama suaminya. Tapi jawaban suaminya itu ya menyangkal lah, biasalah orang kalau sudah selingkuh kan nggak akan ngomong jujur ya. Dan sempat ketangkep basah sama Tante Dinda itu ya, ketika suaminya sedang berduaan dengan adik kandungnya yang nomor 2, ketangkep basah sama Tante Dinda. Wah, marah Tante Dinda waktu itu ya, ribut. Ternyata adiknya Tante Dinda ini kurang ajar. Tante Dinda yang sedang hamil besar pada waktu itu, anak kedua, perutnya yang hamil besar itu ditendang sama adiknya yang nomor 2 yang perempuan itu. Dan suaminya nggak ngebelain tuh teman-teman, malah diem aja ya. Kok saya yang jadi gerem. Malah diem aja, nggak ngebelain Tante Dinda. Akhirnya Tante Dinda mengusir pulang adiknya, memulangkan adiknya ke rumah orang tuanya ya. Semenjak itu Tante Dinda hubungan dengan adik-adik yang nomor 2 ini tidak baik ya, tidak baik. Tapi nggak tahu ya suaminya apakah di belakang Tante Dinda diam-diam mengunjungi, pergi ke rumah adik iparnya, ke rumah adik kandungnya Tante Dinda, ke rumah orang tuanya Tante Dinda yang mengunjungi itu, atau di luar itu mereka bertemu. Tante Dinda nggak pernah tahu ya. Nah semenjak itu Tante Dinda berpikir untuk hati-hati ya, karena yang namanya laki-laki, walaupun saya laki-laki ya, ini kan cerita Tante Dinda ya. Tante Dinda tuh udah nggak percaya sama suaminya ya. Nah message dari cerita ini adalah jangan pernah ya, terutama buat ibu, para wanita nih ya, jangan pernah mengajak adik perempuan Anda, adik perempuan kalian tinggal serumah ketika kalian sudah menikah, karena biasanya dan umumnya terjadi seperti ini. Dan cerita Tante Dinda ini bukan cerita yang pertama kali saya dengar ya teman-teman. Banyak ya teman-teman saya sendiri, saudara-saudara saya sendiri juga pernah ngalamin seperti ini ya. Jadi biasanya yang menikam kita itu bukan orang jauh, yang merusak kita itu bukan orang jauh, tapi orang dekat kita sendiri. Nah, oke teman-teman, saya juga sebelum mengakhiri cerita ini, video ini, saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Dari 2 video sebelumnya, cerita saya, yang pertama saya pernah dikenal di santet, yang kedua cerita tentang sepupu saya Dul, itu luar biasa ya sambutan penonton dan subscriber saya. Dalam waktu sebentar itu yang nonton banyak banget. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas dukungannya kepada saya. Nah saya harap cerita ini walaupun singkat ada message yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Dan Tante Dinda, saya menceritakan ini juga atas izin Tante Dinda. Beliau nggak apa-apa, karena beliau ingin berbagi kepada teman-teman ya, semuanya yang menonton cerita ini, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau kita sudah berumah tangga, sebaiknya tidak mengajak saudara kita ke rumah, terutama yang perempuan ya. Buat teman-teman yang perempuan, untuk tidak membawa saudari perempuannya ke rumah, karena biasanya itu bisa menjadi penghancur rumah tangga kita ya. Oke teman-teman, demikian cerita singkat saya, semoga bermanfaat sekali lagi kepada teman-teman semua. Karena memang konten saya itu kan sebenarnya ada cooking, traveling, podcast, ya horor juga. Tapi yang bisa saya ceritakan, kita buat videonya hanya yang 2 saja, podcast sama memasak, cooking ya. Untuk traveling dan horor itu memang kebetulan ya saat ini sampai di penghujung akhir 2020,
kita belum bisa bebas bergerak kemana-mana. Saya pun belum bisa terbang, terikat dengan aturan setelah terbang harus stay di rumah selama 14 hari ya. Akhirnya saya nggak bisa kemana-mana ya. Jadi saya hanya seputar sekitar rumah saja. Lokasi ini pun nggak jauh dari rumah saya, sekitar 500 meter, 700 meter dari rumah saya. Dan memang punya view yang cukup indah. Oke teman-teman, demikian video saya. Sebelum saya akhir video ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Salam, sampai jumpa.